Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kabar sehat semuanya. Oke ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang pertemuan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, ibu-ibu, pada sesi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya permasalahan sosial. Nah, ibu-ibu, kira-kira di lingkungan ibu-ibu ada permasalahan sosial yang biasa terjadi itu apa? Nah, benar Bu, yang diantaranya ada masalah stunting. Ibu-ibu, ada yang tahu nggak stunting itu apa? Oh iya begitu Bu. Oke. Nah, stunting itu biasanya terjadi dari waktu 1000 hari pertama kehidupan atau pertumbuhan dari ibu hamil, dari anak usia hamil sampai usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ibu-ibu, ada yang tahu nggak stunting itu apa? Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Nah, stunting itu adalah kejadian di mana gagal tumbuh. Gagal tumbuhnya seperti apa Bu? Gagal tumbuhnya diantaranya anak tersebut pertumbuhannya tidak sesuai dengan pertumbuhan anak seusianya. Seperti, nah contohnya seperti tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi badan anak seusianya, berat badannya pun tidak sesuai seperti berat badan anak seusianya. Nah, itu disebutkan karena stunting. Jadi, stunting itu seperti apa? Ada dampaknya, ada dampak langsung, ada dampak tidak langsung. Nah, gitu ibu-ibu, itu untuk stunting ya Bu ya. Jadi, intinya tetap kita harus menjaga, ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya Bu untuk anak-anaknya dari yang namanya stunting. Nah ibu-ibu, jadi untuk pertemuan kali ini di stunting, nanti saya ucapkan, ibu jawab ya. Kalau misalkan saya ucapkan stunting, no ya Bu ya. Kalau saya ucapkan stunting, no. Nah gitu ya Bu ya. Jadi biar ibu-ibunya terhindar ya Bu, untuk anak-anaknya dijauhkan dari yang namanya stunting. Nah ibu stunting, oh nah bagus ya Bu. Nah ibu-ibu, kita lanjutkan untuk stunting. Stunting itu ada dampak langsung dan juga dampak tidak langsung. Nah untuk dampak langsung apa aja Bu kira-kira? Nah bagus Bu, dampak langsung misalnya penurunan gizi pada balitanya, jadi terlihat si anak itu gizinya kurang ya Bu ya. Nah gitu. Terus selain kekurangan gizi, si anak juga terlihatnya dari pertumbuhannya juga tidak sesuai ya Bu ya. Nah begitu Bu, kalau tidak sesuai nanti kasihan anaknya ya Bu ya. Anak seusianya tingginya, berat badannya normal, tapi anak yang terkena stunting tinggi badannya, berat badannya tidak sesuai. Nah itu ya Bu ya. Nah itu dampak secara langsung. Dampak tidak langsung apa Bu? Nah di kemudian harinya, di kedepannya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang lainnya sehat, tapi yang anak terkena stunting itu tidak sehat ya Bu, itu diantaranya ya Bu ya. Jadi ada sedikit pembahasan juga ya Bu ya tentang stunting. Nah ibu-ibu, ada di dalam stunting juga itu dibagi menjadi 3 bagian ya Bu ya. Yang pertama, stunting itu gagal tumbuh. Yang kedua, gagal kembang. Dan yang ketiga, gagal metabolisme. Nah ibu-ibu, kira-kira gagal tumbuh itu apa ya Bu ya? Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu.
Nah, gagal tumbuh itu adalah gagal di mana anak tersebut itu pertumbuhannya tidak sesuai yang tadi itu ya Bu ya, tinggi badannya, berat badannya itu tidak sesuai. Nah gitu ya Bu. Terus gagal kembang itu apa? Nah coba Bu, kira-kira ada yang tahu nggak gagal kembang itu apa? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Nah gagal kembang itu adalah di mana si anak itu perkembangannya itu tidak sesuai ya bunya, jadi gizinya kurang, terus bahkan daya pikirnya pun akan berkurang ya Bu ya. Jadi yang penting anak kita harus sehat ya Bu ya. Dari bantuan yang pemerintah yang diberikan kepada ibu-ibu, bantuan PKH, bantuan sembako, karena itu memang tujuannya untuk selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ya Bu ya, untuk meningkatkan kemampuan belajarnya, untuk kegiatan belajarnya anak-anak ibu ya bunya, juga untuk peningkatan kesehatan dari ibu hamil ya Bu ya, ibu hamil, balita. Nah dari bantuan sembako juga Bu, itu untuk apa tujuannya diantaranya? Ya untuk penuntasan dan juga pencegahan dari yang namanya stunting. Nah gitu Bu ya, dari pencegahan stunting. Jadi untuk pencegahan stuntingnya aman Bu ya, kita sehat, jadi gizinya terpenuhi ya Bu ya. Karena kan dari bantuan sembako di warung kan ada proteinnya ya Bu ya, ada karbohidratnya ya Bu, jadi sehat ya Bu ya. Terus ada vitaminnya juga dari buah-buahannya, sayur-sayurannya ya Bu. Nah itu jadi supaya terpenuhi, jadi 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Jadi begitu ya Bu ya, intinya kita untuk mencegah yang namanya stunting, karena untuk stunting itu sampai sekarang belum ada obatnya ya Bu, belum ada obatnya, tapi bisa yang namanya dicegah. Nah begitu ibu-ibu ya. Jadi terus yang tadi ada satu lagi ya Bu ya, selain dari gagal tumbuh, gagal kembang, dan juga gagal metabolisme. Nah gagal metabolisme itu apa Bu? Gagal metabolisme, nah daya tahan tubuhnya kurang ya Bu ya. Nah kayak gitu ya Bu. Jadi intinya makanya ya Bu, diutamakan untuk pencegahan stuntingnya, untuk kesehatan anaknya ya Bu ya. Seperti yang waktu dari sesi sebelumnya saya juga pernah memberitahu kepada ibu-ibu, kepada anak itu harus ada yang namanya stimulus ya. Seperti stimulusnya dalam bentuk apa? Banyak berkomunikasi dengan anak, banyak bermain dengan anak ya Bu ya. Bapak ya banyak bermain dengan anaknya supaya anaknya stimulusnya sehat, pertumbuhannya sehat, dan perkembangannya juga sehat. Nah gitu ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Cukup mengerti tentang stunting? Alhamdulillah, ya syukur kalau mengerti ya Bu ya. Nah jadi intinya begitu ya Bu ya. Jadi stunting itu adalah kejadian di mana pertumbuhan anak itu tinggi badannya, berat badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Bila terjadi yang namanya stunting, segera laporkan ya Bu ya. Laporkannya kepada siapa? Boleh mau melalui pendamping sosial, boleh langsung ke pihak puskesmas, posyandu ya Bu ya. Itu makanya ya Bu ya, ketika ada pemeriksaan posyandu itu sangat pentingnya buat kesehatan anak-anak kita. Ya ibu-ibu, terima kasih ya. Semoga anak-anak kita dan para ibu hamil itu sehat ya Bu ya, dan gizinya terpenuhi. Apalagi ya Bu ya, di bantuan sosialnya tolong digunakan ke hal-hal yang memang tujuannya untuk pemenuhan gizinya, baik vitaminnya, karbohidratnya, dan juga proteinnya. Nah begitu ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih ya atas pertemuannya kali ini. Alhamdulillah, terima kasih ibu bapak ya, semoga sehat selalu semuanya. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Bu ya, di bulan depan di acara
P2K2 ya Bu ya. Ibu-ibu stunting. No, ya bagus ibu-ibu. Makasih semuanya ibu-ibu ya. Ditutup saja. Mari kita berdoa masing-masing ya Bu ya. Semua demi keselamatan kita semuanya. Makasih semuanya. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ibu-ibu keluarga semuanya.